Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan hukum tanah adat. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena hukum tanah adat adalah menjadi dasar terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Dan di pasal 5-nya menyatakan bahwa hukum agraria nasional adalah hukum tanah adat. Jadi adalah alangkah lebih baiknya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan hukum tanah adat. Terutama adalah berkaitan dengan hukum tanahnya mengenai hak atas tanah yang ada di dalam hukum tanah adat. Hak-hak atas tanah yang ada di dalam hukum adat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hak ulayat, yang kedua adalah hak perseorangan. Bila kita bicara tentang hak ulayat dan hak perseorangan, tentu harus ada tanahnya, yaitu tanah ulayat dan tanah perseorangan. Sehingga yang ada, jika tanahnya ada, maka akan ada haknya. Jika tanahnya perseorangan, maka ada hak perseorangan. Di tanah ulayat ini, beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, saudara bapak kita bisa dapatkan di dalam buku-buku, tapi pada pokoknya kita bicara tanah ulayat ini adalah tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat persekutuan. Jadi pada tanah ulayat ini, tanah di mana warga persekutuan tinggal dan memperoleh kehidupan hasil tanahnya untuk kehidupan para warga persekutuan. Nah, begitu juga dengan tanah perseorangan. Tanah perseorangan ini berbeda dengan tanah ulayat. Karena tanah perseorangan ini, meskipun dia tunduk pada hukum adat, tetapi sudah ada milik dari orang per orang dari warga persekutuan tersebut. Kalau yang menjadi beda antara hak ulayat, hak perseorangan adalah ini tanah ulayat ini tanahnya merupakan milik bersama warga persekutuan. Tapi kalau di tanah perseorangan yang ada hak perseorangannya, tanahnya sudah merupakan tanah milik orang pribadi. Nah, yang perlu kita juga perhatikan pada saat kita bicara hukum tanah adat, karena ini kaitannya dengan hukum agraria nasional sekarang, yaitu undang-undang, terutama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, yaitu berbicara tentang transaksi tanah. Transaksi tanahnya sendiri, kalau kita pakai hukum tanah adat, maka itu terbagi menjadi dua, yaitu transaksi satu pihak dan transaksi dua pihak. Transaksi satu pihak ini, contohnya adalah pembukaan tanah. Pembukaan tanah ini adalah tanah yang dibuka oleh kepala suku untuk masyarakat warga persekutuannya. Jadi itu ada satu pihak. Tapi kalau kita bicara dua pihak, macam transaksi dua pihak itu ada tiga, yaitu jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan. Pada jual lepas yang ada di dalam hukum tanah agraria ini hampir sama dengan jual beli pada umumnya yang sekarang. Jual beli tanah pada umumnya yang sekarang. Sedangkan untuk jual tahunan ini adalah jual beli tanah tetapi dibatasi dengan tahun atau ada batas waktunya. Kalau disebutnya adalah jual tahunan, tapi pada pokoknya transaksi ini dibatasi dengan berapa kali panen, masa panen. Sehingga kalau kita jual belinya hanya untuk 2 kali masa panen, maka setelah dua kali masa panen, tanah itu akan kembali kepada penjualnya semula. Kemudian ada jual gadai. Jual gadai yang ada pada hukum tanah adat, ini adalah jual beli. Perbuatan hukumnya adalah jual beli, bukan perbuatan hukumnya bukan pinjam meminjam. Ini akan berbeda kalau kita bicara dalam
kitab undang-undang hukum perdata dengan peristilahan yang sama, sehingga pada saat kita bicara jual gadai, maka yang harus ada persamaan persepsi kita adalah ini adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli pada jual gadai ini memiliki ketentuan bahwa pada saatnya nanti penjual memiliki hak gadai. Hak gadai itu adalah hak untuk membeli kembali tanah yang sudah dijual. Nah, pasal jual transaksi dua pihak ini, karena cuma ada 3, dan ini akan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Jual gadai jual tahunan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, tetapi dibatasi. Sehingga pada saatnya nanti kalau kita pakai undang-undang atau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, jual gadai jual tahunan ini hanya merupakan hak sementara. Apa artinya hak sementara? Yaitu adalah hak untuk di mana hak atas tanah ini akan hilang. Tapi sampai pada saat ini untuk jual gadai dan jual tahunan pada masyarakat adat yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, itu mereka masih memberlakukannya. Kemudian azas-azas yang ada di dalam hukum tanah adat. Azas-azas yang ada di dalam hukum tanah adat, saya mendapatkan 4. Kemungkinan ada yang lain, silahkan nanti kita cari kembali. Tapi saya ingin menjelaskan azas yang 4 ini dulu. Yaitu yang pertama adalah azas fungsi sosial. Dalam hukum tanah adat akan dikenal azas fungsi sosial, di mana tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh warga persekutuan itu memiliki fungsi sosial. Salah satunya adalah fungsi sosial itu jika tanah-tanah yang tidak ada pagarnya, maka kalau ada hewan yang makan rumputnya itu tidak masalah, karena itu menjadikan fungsi sosial. Kemudian yang lain adalah azas pemisahan horizontal. Azas pemisahan horizontal ini di hukum tanah adat mengenal adanya pemisahan antara tanah dan yang ada di atas tanah. Jadi kalau misalnya tanahnya punya A, kemudian di atas tanah tersebut ada kebun dan punya B, itu yang disebut azas pemisahan horizontal. Kemudian juga azas dalam transaksi hukum tanah adat, yaitu transaksinya kontan dan terang. Apa yang dimaksud kontan? Dalam bertransaksi, kita harus, masyarakat hukum adat itu tidak pernah menyicil tanahnya. Dia harus kontan atau tunai. Dan terang. Terang itu artinya bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan secara kontan itu dilakukan di depan kepala suku. Jadi tidak ada satupun tanah yang ditransaksikan kalau tidak ada kepala suku yang menyaksikan transaksi tersebut. Artinya bahwa setiap transaksi itu harus sepengetahuan kepala suku. Kemudian azas yang selanjutnya adalah hanya masyarakat hukum tanah adat saja yang punya tanah. Jadi di dalam hukum adat memiliki aturan tersendiri bahwa kalau seorang warga persekutuan boleh punya tanah di wilayah persekutuan. Kalau ada orang di luar persekutuan ingin memiliki tanah di wilayah persekutuan lain, itu dilarang. Nah, azas-azas 4 azas inilah yang juga masuk ke dalam hukum tanah nasional kita atau hukum agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Azas fungsi sosial ini sudah juga masuk, azas pemisahan horizontal juga masuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60.
kemudian juga transaksi kontan dan terang, kemudian juga hanya warga persekutuan saja. Cuma kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, azas hanya masyarakat hukum adat saja yang boleh punya tanah di wilayah persekutuan diganti, tidak menjadi azas hanya warga masyarakat hukum adat saja yang punya tanah di wilayah persekutuan, tapi disebutnya azas nasionalitas. Artinya yang punya tanah di Indonesia itu hanya warga Indonesia aja, warga negara Indonesia. Dan warga negara asing tidak boleh punya tanah di Indonesia. Sehingga kalau pernyataannya bahwa tanah yang ada di Indonesia kemudian dimiliki oleh warga negara asing itu menjadi batal demi hukum. Adapun kalau misalnya mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ya tentu kita tahu itu adalah sembunyi. Jadi kenapa dia sembunyi? Karena memang oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tidak diperbolehkan punya tanah di Indonesia. Sehingga ada beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga asing dengan keinginan mereka ingin punya tanah di Indonesia. Tapi itu kita tidak terlalu masukkan ke dalam materi ini. Saya hanya ingin menjelaskan terlebih dahulu adalah materi-materi yang penting untuk kita ketahui, terutama materi dasarnya. Dan nanti kalau pun ada yang menyatakan ada yang warga negara asing yang ternyata ada warga negara asing yang punya tanah di Indonesia, bagaimana penyelesaiannya itu harus dilihat kasus per kasusnya. Demikian untuk materi berkaitan dengan hukum tanah adat, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 khususnya tentang tanah. Terima kasih.